Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, Al-Quran dengan tegas mengatakan bahwa hakikatnya setan dan tipu dayanya itu adalah lemah. Setan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi makhluk yang menyesatkan, dan tipu daya mereka akan terus dilakukan dengan tujuan menjerumuskan manusia ke lembah kemaksiatan. Hakikatnya, setan dan tipu dayanya bersifat lemah. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW. Dengan mengetahui kelemahan ini, manusia diharapkan bisa menjauhkan diri dari godaan setan dan jin. Lalu hal apa sajakah yang dapat melemahkan setan dan jin? Simak video ini hingga akhir. Sahabat seiman, berikut 6 hal yang dapat melemahkan setan dan jin. Pertama, orang-orang mukhlis alias orang-orang yang ikhlas dan berbuat kebaikan. Kelemahan satu ini dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 39 hingga 40. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka." Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa yang menyebabkan setan itu dapat menguasai seseorang adalah karena perbuatan dosanya. Ketika seseorang itu dekat dengan Allah, maka setan pun akan lari dan tidak akan pernah berani mendekatinya, apalagi menguasainya. Kedua, ketangguhan Umar bin Khattab. Setan dan jin jika berjalan, kemudian di depannya ada Sayyidina Umar, keduanya akan miring jalannya, lebih memilih lewat jalan lain yang tidak dilewati Umar. Setan dan jin langsung ciut begitu berpapasan dengan Umar, khalifah pengganti Abu Bakar tersebut. Mengapa demikian? Karena Sayyidina Umar memegang teguh ajaran Islam. Dia sungguh-sungguh mengamalkan Islam. Setan dan jin takut menghadapi orang yang teguh dalam keimanan seperti Sayyidina Umar. Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada temanmu. Jika video ini tidak bermanfaat, kabarkan kepadaku. Sahabat seiman, kelemahan setan dan jin yang ketiga adalah tidak dapat menyerupai Rasulullah SAW. Kalau seseorang memimpikan Nabi Muhammad, jelas pasti sang Nabi batin akan tenang dan akan semakin rindu kepada Rasulullah yang mulia. Itu adalah mimpi yang benar, karena setan dan jin mustahil dapat meniru wujud Rasulullah. Penjelasan bahwa setan tak dapat meniru wujud Nabi Muhammad dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Keempat, setan dan jin tidak dapat menembus batas langit tertentu. Sahabat seiman, biasanya kawasan langit itu hanya dapat dilewati malaikat. Bahkan ada pula langit yang khusus, yang jika ada makhluk masuk ke sana akan hancur. Dalam hal ini, setan dan jin tidak dapat mengetahui informasi dari langit. Kalau ada informasi yang diklaim berasal dari langit, tapi tak dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis dan orang-orang soleh, maka itu adalah dusta. Kelima, setan dan jin tidak dapat melewati pintu ruangan atau kawasan yang ditutup dengan nama Allah. Keenam, setan dan jin takut kepada Nabi Sulaiman. Hal ini dijelaskan dalam surah Syad ayat 35 hingga 38. Nabi Sulaiman diberi kekuasaan yang menakjubkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah, Nabi Sulaiman mampu menundukkan jin, manusia, dan binatang, sehingga mereka patuh terhadap apa-apa yang diperintahkan.
itulah hal-hal yang dapat melemahkan setan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.